Nangis aku. Nangis. Emang tergantung pribadinya masing-masing sih ya. Mungkin karena Uni orang tuanya itu ya, apa, feminin semua ya perlakuannya. Maksudnya nggak yang, kalau aku kan ada bawaan papaku kan tentara kan, jadi Ya harus mungkin ya. kamu kalau ada orang seperti itu ya harus dibalas, harus gini, harus gitu. Perempuan Jadi kayak gitu. nggak gitu, orang perempuan dilawan, nggak usah takut gitu. Tapi mungkin aku lebih ke bapakku kayaknya, lebih yang kayak Oh, ya udah nggak usah dilawan, ya kayak udah. gitu-gitu. Jadi lebih yang kayak lebih yang kayak menerima masa gitu. Menerima biar Allah yang membalas gitu ya. Aduh. Iya sih. Kalau bahas yang kayak gitu tuh kayak kelam gitu, masa kelam gitu. Bener-bener. Dan kalau bilang masa kecilmu tuh menyenangkan ya, soalnya sekarang terlihat ini orang-orang tuh melihat aku tuh punya bakat yang luar biasa, bisa nari-nari sampai sekarang. Pasti masa kecilnya tuh bahagia banget, selalu disalurkan kegiatannya sama orang tuanya. Pasti lingkungannya juga membahagiakan. Enggak juga. Jangan tanya malah gitu ya. aku langsung flashback dulu masa kecilku seperti ini, benar-benar jahat. Gitu. Tapi alhamdulillahnya di dunia tari itu malah menyembuhkan gitu, meskipun harus diingatkan dengan yang sakit-sakit, tetapi termasuk proses penyembuhan juga sih. Aku tetap menari, tetap bikin karya. Jadi aku healing aku pengobatan aku ya lewat itu sih sebenarnya. Walaupun sebenarnya tari pun aku kan menjadi nggak pede kan, Puy, gara-gara kalimat itu gitu. Saking nggak pedenya ya aja sama semua orang yang proses sama aku, pasti selalu aku nanya, bagus nggak ya? Selalu aku jadinya kayak punya batas untuk yang harus ditanyain itu bagus atau enggak, ini mana gitu. Padahal sebenarnya kan nggak perlu, dan kita sudah bertemu dengan orang yang banyak pengalaman, yang banyak juga dengan berkesenian gitu. Tapi tetap aja bawaan pikiran aku itu sesekali suka nanya yang kayak gitu. Kayak karya aku bagus nggak usah dilihat, yang kayak gitu. Aku jadi iya nggak percaya diri banget gitu. Itu tuh Uni itu nggak sih ada yang nasehatin nggak sih, atau ada yang membuat Uni semangat lagi itu apa? Soalnya kan biasanya kan orang-orang yang sudah sampai takut untuk melangkah, maksudnya takut untuk mencoba hal yang baru atau nggak pede, itu kan sangat mengganggu untuk masa depan gitu loh. Banget sih, Pul. Tahu nggak, aku sampai nari aja ya. Ini kok jadi aku ya yang aku nari gitu kan. Aku nari, itu aku sampai takut dilihat sama penari yang lain. Aku tuh nggak maksimal gitu. Aku tuh nggak ini gitu. Sampai segitunya aku. Sampai yang kayak, kayaknya gerakanku nggak bagus deh. Kayaknya jadinya aku kayak ngerasa aku tuh selalu nggak bagus dan nggak maksimal gitu, Pun. Tapi kan itu sudah terjawab ketika Uni bisa melewati itu kan. Jadi istilahnya kita kalau mungkin awalnya untuk melangkah akan terfikirkan seperti itu kan. Tapi ketika kita melewati fase itu, kalau menurutku ya, melewati fase-fase insecure-nya kita, ketika kita berhasil dan kita membuktikan bahwa kita itu bisa, mereka malah apresiatif banget setelah menonton itu. Maksudnya setelah kita berjuang untuk berhasil dan mereka mengapresiasi itu, bukannya malah mereka ya yang setelah membuli kita atau setelah melihat rendah kita, jadinya tuh langsung bertolak balik gitu loh, yang membuat kagum gitu loh kitanya.
Jadi nggak semata-mata kita minder terus berhenti, tetapi memang prosesnya untuk melangkah itu berat. Memunculkan PD-nya itu berat, tetapi ketika kita udah melewati itu akan jadi kayak motivasi seterusnya gitu loh. Aku sudah bisa melewati ini. Berarti untuk melangkah lagi, aku juga harus berani gitu kan. Kalau aku sih, itu sih Uni. Dengan cara membuktikan aku bisa, terus akhirnya orang-orang dengan sendirinya tidak akan membagi gitu. Itu sih yang sampai sekarang aku rasain, dan pelan-pelan treatment yang sudah aku jalankan yaitu membuktikan Bagus. kepada mereka Aku dengan selalu prestasi. aku selalu iri ya untuk orang yang mengalami proses traumanya itu berhasil gitu. Aku maksudnya gini, aku selalu sadar gitu, sesuatu yang aku lakukan tuh itu nggak benar gitu, itu salah gitu. Tapi tetap aja, maksudnya alam bawah sadar aku ini ngerasain hal-hal yang kayak gitu, Puy. Misalnya kayak gini, kenal dekat sama kamu gitu, deket banget gitu. Tapi aku selalu aja misalnya, maaf ya Puy kalau aku ganggu, aku selalu maaf dulu gitu. Lalu kalaupun aku nggak coba kayak gitu, aku coba misalnya kayak sesantai mungkin gitu ya. Terus tiba-tiba perasaanku kayak, aduh kayaknya aku tadi salah nggak. Jadi aku hidupku tuh kayak terlalu diatur gitu loh, Puy. Aku jadi ngerasa semua hidupku tuh diatur gitu. Padahal sebenarnya nggak ada yang ngatur gitu. Nggak ada yang ngatur lagi gitu. Sampai segitu aku. Kalau nggak, dan sensitif aku itu mungkin karena terus-terusan aku rasain gitu ya. Aku sensitif gitu, Puy. Aku tahu orang yang nggak nyaman sama aku tahu orang yang nggak suka sama aku, atau mungkin kesal sama aku. Sensitif itu kan kita bisa ngerasain kan, Puy. Bisa, karena itu juga terawat, maksudnya digali terus kan. Jadinya kita benar-benar jadi sensitif tentang itu. Nah, kalau bagi aku sampai sekarang masih proses penyembuhan. Masih, makanya aku nggak mau maksain juga. Kadang aku nggak maksain orang dekat sama aku karena aku takut gitu. Takut juga. Aku takut juga orang nggak suka sama aku. Dan bullying itu sampai aku berangkat kemarin, sampai ke Paris itu, masih ada gitu, Puy. Sampai pulang. Oh ya? Sekarang ada aja gitu, Puy. Dan itu aku udah menjauhkan lingkungan. Mungkin benar ya, kan lingkungan sangat mempengaruhi ya. Mungkin aku yang belum kuat banget untuk berubah. Karena aku suka juga dibilang orang, ngomong terus gitu. Kamu ngomong terus gitu. Kadang mungkin orang capek denger aku ngomong terus, nggak ada buktinya gitu. Tapi dia nggak tahu kita sebenarnya sulit kita aja sulit menghadapi itu sebenarnya gitu. Tapi kan kita juga nggak maksain orang untuk, oke, Siska, oh iya kamu hidupmu seperti ini. Iya sih. Kasihani juga nggak mau kan. Iya benar. Sama sih Uni, aku juga. Kadang itu sampai mau ngomong ke orang itu harus mikir dulu nggak sih? Benar, Puy. Jadi karena kita kan tahu rasanya disakitin lewat omongan itu kan nggak enak banget. Jadi harus memantulkan itu ke kita gitu loh. Jadi kalau kita mau berbicara dengan orang, apapun itu, baik yang sengaja atau nggak sengaja, jadi kayak harus mikir gitu. Bercanda pun aja juga harus bercanda yang kayak gimana ya. Jadi aku tuh refleks membaca karakter orang gitu loh, secara nggak langsung. Jangan-jangan orang ini juga sensitif. Nanti kalau aku bilang gini, sakit hati nggak ya? Atau kayak gitu-gitu kan. Yeah. Tapi hal-hal yang kayak gitu tuh, menurutku ya, efek trauma yang efeknya tuh baik juga gitu loh. Efek trauma yang kita jadi aware ya sebenarnya. Iya, bisa karena dari rasa sakit kita itu menimbulkan kebijaksanaan tersendiri gitu loh, Uni. Maksudnya ya, benar, untuk kita pendewasaan buat kita sendiri.
Jadi mau bicara dengan orang lain tuh harus dijaga, mikir dulu, harus berperilaku seperti apa itu harus dipikirkan lagi, apakah pantas enggak, baik enggak, gitu kan. Jadi hal-hal yang dulunya kita tersakiti karena perilaku orang, omongan orang, itu diserap oleh kita dan kita tidak sampai menyakiti orang lain seperti itu. Jadi nggak sepenuhnya rasa trauma itu harus kita hilangkan gitu loh. Kalau menurut aku ya, malah jika kita bisa mengambil positifnya dari rasa trauma kita, malah itu menjadi hal pendewasaan yang sangat baik buat kita gitu kan. Nggak yang harus dihilangkan sepenuhnya trauma itu. Kalau aku sih ya, gitu sih. Iya. Pelan-pelan sih aku udah berdamai. Maksudnya kalau tentang marah dengan orang atau siapapun itu sudah tidak lagi sebenarnya aku. Aku sudah mencoba berdamai dengan itu gitu. Cuman mungkin lebih ke sikap aku dalam menghadapi trauma yang di pikiran, di alam bawah sadar itu. Sebenarnya tinggal menghadapi itu sih aku. Dan menghadapi orang lain gitu sebenarnya. Sensitif yang berlebihan sebenarnya itu kan juga tidak bagus. Takut orang nggak suka padahal kita belum ngapa-ngapain, takut orang nggak menerima padahal orangnya belum tahu kita gitu. Jadi yang kayak benar-benar kita kayak kita teraniaya sendiri gitu dengan pikiran kita. Iya, benar-benar. Sebenarnya yang membuat itu takut-takut sendiri kan memang pikiran kita kan. Jadi padahal udah nggak ada yang ngata-ngatain, udah nggak ada yang membuli gitu loh. Tetapi ketakutannya itu tercipta dari pikiran kita sendiri, efeknya. Ya nggak sih? Aku juga pernah kayak gitu, Uni. Dan lama-lama emang proses penyembuhan itu benar-benar waktu yang sangat lama. Iya. Benar-benar waktu yang sangat lama dan harus pindah lingkungan kalau aku ya. Jadi kalau aku berada di lingkungan yang salah ketika aku dibully di Jakarta waktu itu dan harus pindah ke Surabaya dan aku merasakan efek perbedaannya, aku menyimpulkan bahwa kalau kamu nggak bisa lebih baik di lingkungan itu, ya pindah dari lingkungan itu kalau kamu nggak bisa merubah dirimu. Jadi ya aku pindah, mau pindah lagi sama orang tua gitu kan. Ya udah akhirnya dari proses itu aku menemukan prinsip kalau aku nggak cocok di lingkungan itu, ya udah pindah aja ke lingkungan yang bisa menerima kamu seperti itu. Jadi nggak yang harus kita terus-terusan terkungkung dalam lingkungan yang nggak kita suka kan. Benar. Jadi semua yang ada di sekitar kita kan kita yang merasakan itu, kita yang tahu ini baik atau enggaknya buat kita. Jadi ya alhamdulillah sih sampai sekarang aku masih bisa mengontrol diri sendiri dan lingkungan sekitar gitu loh. Iya. Dan terhindar dari bullying yang waktu kecil dulu. Tapi sekarang cyberbullying sih Uni yang itu parah. Kalau aku sekarang lebih ke cyberbullying itu. Itu ya. Komen-komen. Aku lebih ke komen, ke DM aku, ke WA aku gitu. Kadang di dinding Facebook masih kayak gitu. Oh ya? Makanya aku beberapa kali aku sempat nggak aktifin Instagram. Kan kamu pasti bisa lihat aku kadang puasa. Kemarin selama puasa aku puasa juga medsos gitu, Instagram. Itu cara untuk aku healing gitu. Cara penyembuhan aku. Untuk enggak, karena ya kita lagi proses penyembuhan. Terus kita masih lihat orang yang negatif nih, dalam tanda kutip maksudnya memberikan pengaruh ke kita dengan keadaan yang kita lagi proses penyembuhan itu gitu. Ya udah, sampai aku tunggu dulu momennya yang tepat, aku main lagi Instagram gitu. Tapi ya nggak begitu seaktif dulu lah. Udah mulai gitu ya. Dan follower dan itu pun juga sekarang mulai aku saring gitu. Karena ya bukan karena aku nggak suka sebenarnya, karena aku mau mengurangi aja biar aku pun nggak terulang gitu.
Mungkin efeknya sampai iya keluarga sih. ya. Iya, aku sih kalau suamiku bilang kan ya hal-hal simpel lah tentang semakin tinggi pohon gitu ya. Iya. Aku menganggapnya aku nggak pohon yang tinggi-tinggi banget gitu ya. Siapa gitu sih sekarang siang. Iya. Tapi mungkin cobaan aja, mungkin aku disuruh lebih dewasa lagi ya nggak. Mungkin terlalu masih kanak-kanak di umur yang udah tua gitu. Tapi kan bukan berarti pohon semakin tinggi, bukan berarti nama kita yang tinggi kan. Tetapi cobaannya kali ya. Bisa dari cobaan untuk menguatkan kita masing-masing kali ya. Depannya berarti yang meningkat. Jadi aku alhamdulillah sih kalau aku cyberbullying itu aku nggak ada sih. Ya jangan sampai lah. Nggak ada sih, alhamdulillah. Amit-amit. Jadi aku proses healingnya itu masih berjalan sampai sekarang, iya. Untuk efek-efek jangka panjang yang dari bullying yang dulu-dulu, tapi untuk yang cyberbullying ini aku alhamdulillah nggak aku temuin sih. Sekarang sih ya, kalau sekarang nggak ada sih. Alhamdulillah, mungkin setelah aku menghilang sebulan orang jadi melupakan aku kan. Menghilang. Tapi Uni emang sengaja menghilang ya, maksudnya? Iya. Maksudnya menghilang itu menghindari main sosmed atau menghindari mereka yang membuli. Iya, dua-duanya. Karena kalaupun nggak ada yang membuli, sebenarnya kan aku suka nonton gitu kan. Melihat status orang pun kadang kan itu gak bagus sama kita. Itu hal yang buruk gitu kan sebenarnya. Nah, saat proses penyembuhan, hal yang kecil-kecil kayak gitu kita nggak sadar sebenarnya. Sebenarnya bukan berpengaruh banget gitu. Tapi untuk kita emang lagi mencoba berdamai, karantina gitu. Lebih baik aku ya udah puasalah sambil aku bisa fokus ibadah yang lain gitu. Memang berarti fokus ke diri sendiri ya. Memperbaiki diri lagi gitu kan. Berdamai, memaafkan semua yang telah terjadi, tidak ada dendam, tidak ada hal yang harus diungkit-ungkit. Maksudnya aku pun menceritakan ini bukan untuk menjudge orang-orang yang, kita kan membahas ini untuk memberikan gambaran kepada orang-orang yang pernah juga, kita juga sama gitu. Mereka nggak ada gitu. Dan kita sebenarnya masih mengalami bullying yang standar lah ya sebenarnya, daripada banyak kasus bullying yang sangat berat yang kita bisa lihat dan baca di media apapun. Sampai berujung bunuh diri kan? Itu parah sih. Sampai berujung bunuh diri, kalau ada yang sampai ke tubuh yang ditikam atau seperti apa, nah itu kan hal yang lebih parah lagi kan. Prosesnya itu nggak bisa sendiri, benar-benar keluarga, lingkungan, iya, harus disupport keluarga. Iya. Dan pengetahuan orang tua kan tidak merata juga semuanya. Mungkin itu juga bekal buat aku ya. Maksudnya nanti kalau akan menjadi calon ibu nih, kita perempuan. Iya. Kita jadi tahu juga anak-anak kita juga dari hal paling kecil kita belajar untuk ngomong dengan cara yang benar, menghargai dia dalam berkata, bukan adik kenapa jelek sekali hari ini, atau adik nggak cocok pakai baju ini. Kan itu hal kalimat-kalimat yang tidak baik sebenarnya. Jadi aku belajar ke sana selama beberapa bulan belakang itu aku ikut lihat art terapi gitu, mental healing, hal-hal yang gimana caranya, hal kecil sebenarnya itu jadi luar biasa. Dan itu kita kadang kita yang sebagai orang yang sehari-hari lupa dengan hal-hal yang kayak gitu. Iya benar. Lepas dari pengawasan orang tua juga
itu bahaya sih. Itu pelajaran banget sih masa lalu kita. Maksudnya masa kecil kita bisa dijadikan pembelajaran Jauh-jauh untuk kan anak kita tentang kelak. diri kita sendiri. Tentang diri kita sendiri Mm-mm. bisa jadi pegangan lah untuk anak-anak nanti. Siapapun yang kita temui lah. Iya benar. Dulu Dan istilah aku tuh bully kan nggak ada. Orang tua kita nggak ngerti dengan bully. Paling nggak orang ngerti. tua teman-teman pun juga bilang, udah palingan temennya itu bercanda kayak gitu-gitu kan. Padahal kita Iya. ya anaknya udah kesel. Enggak, aku tuh dijailin kayak gitu. Orang tua kalau nggak ngelihat langsung itu mungkin ini kali ya, nggak ngerasain. Iya. Karena aku dulu pernah cerita ke orang tua dan itu responnya juga biasa aja gitu loh. Mungkin sifat anak-anak kecil yang wajar, Yang jahil gitu yang kan. Kan biasa kadang dilakukan ada gitu kan. anak Tapi jahil. ya efek jangka panjangnya itu kan bahaya. Mm-mm. Tapi dibalik ini nih, dibalik traumatik ini, akhirnya kamu bisa membuktikannya dengan karya-karya tari yang kamu bikin. Ya nggak cuman karya aja, tapi perlakuan kita ke orang lain juga. Ya. Nah, karena kita seorang penari dan koreografer, aku mau Iya. bahasnya lebih ke karya tari. Karena aku lihat kamu waktu itu bikin karya tentang diri kamu kan, tentang eh, kekuatan dan kelembutan pada diri perempuan, lalu tentang bullying juga. Halo? Iya. Ya, itu benar-benar ungkapan dari diri sendiri ya. Iya, banget. Apa yang ada di karya kita kan selalu, kalau aku sih terutama, karya aku tuh emang berangkat dari pengalaman batinku sendiri kan. Jadi apa yang aku rasakan, apa yang pernah aku alami, selalu aku tuangkan ke dalam karya gitu. Karena memang aku kan latar belakangnya tuh bukan dari keluarga penari, bukan keluarga seniman, bukan keluarga yang tradisional, istilahnya di daerah seperti teman-temanku yang lain. Jadi aku mengangkat isunya itu isu sosial yang pernah aku rasakan gitu. Jadi aku paham akan situasi yang seperti itu. Aku paham tentang momen-momen yang aku angkat ke dalam karyaku. Seperti itu, Uni. Jadi ya ketika aku tidak bisa menceritakan pengalaman pahitku ke orang lain, jadi aku tuangkan ke dalam karya. Ya, itu salah satu proses untuk healing kita gitu. Proses healing berdamai dengan rasa sakit kita yang dulu-dulu, berdamai dengan kondisi kita. Aku tuangkan ke dalam karya gitu kan. Jadi orang bisa menangkap karyaku itu Sekaligus orang yang refleksi ya. memahami, ya orang yang bisa memahami karyaku itu orang-orang yang mungkin sensitif dan itu akan memantul ke mereka yang pernah mengalami hal itu juga tanpa aku bercerita panjang, orang pasti akan nyampe lah. Iya. Jadi kayak gitulah. Tapi saat kamu proses ini, ngalamin ini nggak, tantangannya sendiri nggak? Karena kan bahasnya tentang mental kan, tentang psikologi kamu gitu. Ngalamin tantangannya sendiri nggak? Iya, pasti itu. Apalagi berangkat dari memori, karena aku selalu rata-rata karyaku tuh berangkat dari memori masa lalu, mengingat-ingat kembali apa yang pernah aku alami, dan termasuk memori yang paling kuat adalah memori ketika aku mengalami rasa sakit, bukan untuk menuangkan sisi lain dari diriku yang membuat aku seperti sekarang, bahwa pengalaman yang dulu yang paling kuat seperti bullying, dididik jadi anak tentara dari keluargaku, terus mengalami perubahan profesi dari cheerleader ke penari yang nggak ngerti nari sama sekali.
ngerti narinya pun aja juga waktu masuk kuliah. Jadi banyaklah isu-isu yang mengorek lagi sehingga aku tuh melihat kembali memori-memoriku yang dulu aku pernah mengalami apa aja seperti itu. Dan itu untuk mengingat kembali prosesnya itu sangat sakit gitu loh ini. Jadi untuk mengingat oh, ternyata aku pernah mengalami ini, ternyata aku mengalami itu, dan ternyata efeknya ini sampai sekarang membuat aku seperti ini. Nah, seperti pembacaan memori tubuhku itu mau nggak mau kita harus merasakan lagi kan kalau kita ingin membuat karya misal tentang tema bullying atau tentang feminim atau maskulin yang ada di tubuh kita. Tubuh dan memori menurutku akan menjadi satu kesatuan dan akan saling membentuk satu sama lain gitu kan. Dan aku berangkat dari memori yang menyakitkan itu benar-benar kadang itu bikin aku lemes sendiri karena aku berusaha untuk mengingat kembali, harus berusaha menuangkan itu ke dalam gerak dengan cara membayangkan yang dulu-dulu. Itu benar-benar capek ketika kita harus menguras memori, mengingat kembali, menggali lagi data-data yang pernah kita lalui. Itu sangat capek sekali dan sangat sakit sih. Apalagi gak ada teman untuk cerita. Yang jadi kita memahami keadaan kita waktu itu gitu ya. Iya, yang memahami kita waktu itu. Dan ketika aku misal ya, aku kan pernah membuat karya tentang bullying waktu TA aku S1. Sebelum aku perform, itu aku nangis senangis-nangisnya Uni, sebelum perform. Dan waktu itu aku dilihat oleh mamaku. Papaku nggak ikut. Nah, sebelum aku perform, aku bergetar gitu loh. Seluruh badanku tuh bergetar karena aku nggak pernah menceritakan pengalaman bullyingku ini ke orang tua. Dan pada saat itu aku membuat karya bullying dilihat orang tuaku. Dan aku sangat-sangat harus bisa. Karena kalau enggak, waktu itu aku nari solo kan, nari sendiri, TA-nya. Dan pada saat aku membawakan karya itu, benar-benar aku dengan emosi yang nggak terkontrol. Karena benar-benar berangkat dari pengalaman pribadi. Kemudian yang aku lakukan itu tidak dilihat sama orang tuaku sebelumnya. Jadi pada saat itu aku nari sambil nangis. Itu untuk pertama kali. Benar-benar untuk yang pertama kali. Karena berdasarkan pengalaman pribadi, terus keinginanku untuk cerita ke orang tua tapi nggak tersampaikan. Terus untuk mengontrol emosi karena aku nari sendiri, jadi tidak ada teman sama sekali, proses semua. Jadi aku flashback ketika aku mau perform itu. Semuanya aku campur aduk, proses sendiri, nangis-nangis sendiri. Benar-benar campur aduk. Dan ya, itu gimana? Setelah kamu perform, apa kata ibumu? Karena mamaku nggak ngerti ya itu tentang cerita tentang apa, jadinya ya mamaku cuman bilang bagus gitu aja sih. Cuman bilang bagus, terus dilihat secara bentuknya aja, nggak yang nggak yang ternyata itu pengalaman pribadiku, iya nggak sampai ke sana. Tapi lega ya setelah itu. Ya alhamdulillah lega banget. Aku pernah juga ngerasain nari sambil nangis itu rasanya puasnya luar biasa. Kayak istilahnya tuh, kita tuh menari itu untuk melepaskan emosi-emosi kita gitu loh. Apalagi sambil nangis ya kan, sambil mengingat-ingat kembali aku bergerak itu karena ini loh, aku bergerak karena memori ini. Bukan karena aku ingin bergerak seperti ini, bukan seperti itu kan, tapi aku bergerak seperti ini karena memori yang menggerakkanku. Jadi benar-benar itu yang langsung otomatis nangisnya itu, nggak yang
Nggak yang aku harus nangis, enggak yang seperti itu. Kencing dulu ya, otomatis. langsung aja. Dengan ikhlas Iya, dia langsung akan datang. Bener. Jadi akan terlihat sangat jujur. Iya. Terlihat sangat jujur dan sangat tulus menyampaikan itu dari dalam hati. Sensitif banget. Nah, nih, pertanyaan cepat yang harus kamu jawab. Apa tuh? Yap. Kita nggak boleh sedih-sedih terus. Enggak, insya Allah. Lebih pilih jadi penari atau koreografer? Aku untuk saat ini koreografer. Modern atau kontem? Kontem. Pacaran atau langsung menikah? Langsung nikah. Kok agak jeda gitu? Langsung nikah, insya Allah. Penari juga atau jurusan lain? Apa-apa? Sesama penari atau beda disiplin? Beda disiplin. Oke. Kok pertanyaannya gitu? Nggak ada. Terakhir Indonesia atau luar negeri? Luar negeri, maksudnya untuk apa ini? Indonesia atau luar negeri? Untuk karir. Luar negeri. Oke. Boleh. Semoga kamu mencapai itu ya. Semuanya. Amin. Terima kasih, Puy. Terima kasih juga, Uni. Assalamualaikum. Semoga cerita ini memberikan manfaat atau setidaknya ada yang bisa diambil ya oleh teman-teman. Amin, ya Allah. Bye-bye. Amin. Thanks, Uni. Sehat-sehat ya. Bye-bye. Oke, itu dia tadi obrolan saya dengan Puri. Semoga kisah kami memberikan sesuatu hal yang bisa diambil dan menilai positif. Dan jika teman-teman suka dengan konten saya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye, Dunsana!